Pada video kali ini kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran pada suatu transformasi geometri. Apakah kalian pernah melihat suatu benda yang berputar? Lalu, bagaimana kira-kira menentukan koordinat bayangan dari suatu benda yang berputar tersebut pada koordinat kartesius? Kita akan mempelajari hal-hal tersebut dalam video ini. Sebelum ke sana, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi, perhatikan roda yang berputar pada gambar ini. Di sini terlihat sebuah titik, ya, yang ini itu akan berputar. Jadi berputarnya itu bisa berlawanan atau searah jarum jam. Jadi ini pada gambar B ini adalah putaran yang merupakan putaran searah jarum jam. Kalian pernah lihat jarum jam berputar? Jadi ini putarannya begitu, ya. Dia berputar searah dengan jarum jam. Sedangkan ini itu perputarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi ke sana berputarnya. Nah, untuk perputaran yang searah dengan jarum jam ini akan disebut sebagai arah berputar yang negatif. Sedangkan untuk yang berlawanan arah jarum jam ini akan disebut perputaran yang positif atau rotasi yang positif, seperti itu. Jadi gerakan putaran roda ini merupakan salah satu contoh dari rotasi. Jadi kalian bisa bayangkan yang awalnya di sini, titik ini, kemudian ketika dia berrotasi searah dengan jarum jam, ya, sebesar sudut ini, kemudian menjadi di sini, atau dia ketika berrotasi berlawanan arah jarum jam, jadi ke sini, ya, sebesar sudut ini. Nah, kemudian kalau kalian lihat, dia berotasinya itu berputar terhadap titik tertentu, ya, titik ini, ya. Jadi ada pusatnya, pusat rotasi yang merupakan acuan dari rotasi tersebut. Kemudian ada juga sudut rotasi. Kalian lihat ini adalah besar sudut, seberapa besar rotasi tersebut terjadi. Jadi kalian perlu ingat dua hal baru di sini, yaitu pusat rotasi sebagai titik acuan sehingga terjadi putaran itu, kemudian sudut rotasi, berapa besar rotasi itu akan terjadi, baik yang searah dengan jarum jam maupun yang berlawanan arah dengan jarum jam. Beberapa benda itu dapat berotasi dengan pusat rotasinya justru berada di dalam benda itu sendiri. Misalnya, contohnya kalau kalian lihat planet bumi ini berotasi atau berputar pada porosnya, ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu juga kalian telah mempelajari bahwa beberapa benda itu memiliki simetri putar. Jadi suatu bangun itu kan bisa dirotasikan, itu satu putaran penuhnya sebesar 360 derajat. Nah, kalau ada suatu bangun datar yang dapat dirotasikan kurang dari 360 derajat terhadap titik pusatnya, sehingga bayangan dan gambar awalnya sama, maka bangun tersebut disebut memiliki simetri putar. Coba perhatikan bentuk segi 6 beraturan berikut ini. Jadi gambar ini menunjukkan segi 6 beraturan yang memiliki 6 bentuk yang sama jika diputar atau dirotasikan. Jadi kalian bisa lihat ketika segi 6 ini awalnya itu diputar, ya, perhatikan kode 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Kemudian ini putaran pertama, kemudian ini posisi yang kedua, kemudian bisa diputar kembali ketiga, kemudian ini yang keempat, ini yang kelima, dan ini yang keenam, ya. Kemudian jika diputar lagi, dia akan kembali lagi ke posisi seperti ini. Karena segi 6 ini setelah diputar kurang dari 360 derajat itu bentuknya sama seperti semula,
maka dikatakan bahwa segi 6 ini memiliki simetri putar tingkat 6. Jadi jika suatu bangun datar setelah diputar satu putaran 360 derajat itu pada pusatnya dan bentuknya sama seperti gambar awalnya, jadi bentuknya segi 6 gitu ya, ini sama bentuknya, hanya saja posisinya yang berubah-berubah, maka dikatakan bahwa bangun tersebut memiliki simetri putar tingkat N. Jadi simetri putar tingkat N ya. Jadi setelah N putaran dia menempati posisinya itu dengan berapa cara. Pada kasus ini segi 6 ini adalah simetri putar tingkat 6. Sekarang coba kalian amati puzzle di samping ini. Jadi ini ada puzzle ya, kepingan puzzle yang akan kita putar atau akan kita rotasikan. Jadi perintahnya tariklah garis lurus dari titik P, ini titik P ya sebagai pusat rotasi. Kemudian kalian diminta untuk merotasikan puzzle yang berwarna hijau ini sebesar 270 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi titik P. Puzzle manakah yang menjadi hasil rotasinya? Jadi pertama-tama kita rotasikan terlebih dahulu. Ini ya, kita disuruh membuat tarik garis lurus dari titik P ke arah pusat puzzle. Jadi misalkan pusat puzzle-nya adalah di sini dan saya akan menarik garis lurus ke sini. Nah, sekarang kalian diminta untuk merotasikannya 270 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam kan ke sana berarti ya, mengikuti arah jarum jam. Nah, jadi kita rotasikan ini sebesar 270 derajat. 270 derajat ya ke sana. Sebesar 270 derajat nanti. Nah, ini besarnya 270 derajat ya. Kemudian puzzle manakah yang menjadi hasil rotasinya? Jadi silahkan kalian tuliskan di kolom komentar mana yang menurut kalian sebagai jawaban ketika puzzle ini diputar 270 derajat searah dengan jarum jam. Jangan lupa disertai juga dengan alasannya ya. Terima kasih.